Para korban kekerasan seksual setidaknya mengalami 3 dampak sekaligus. Dampak psikologis, kemudian yang kedua dampak fisik, dan yang ketiga dampak sosial. Bagaimana mereka bisa menghadapi dampak dari kekerasan seksual ini, Bang? Ya, bukan kesalahan mereka, karena mereka yang lebih lemah, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipaksa, tidak boleh digagahi orang yang lebih kuat. Itu perlunya hukum. Di situ hukum sangat berperan. Jadi sampai sekarang ini masih kita dengar dari waktu ke waktu ada tuntutan kepada pemerintah Jepang itu dari apa yang disebutkan sebagai wanita-wanita penggembira yang dikerahkan ya dari Filipina, bahkan kabarnya dari Indonesia juga ada, dari mana-mana, dari Filipina yang banyak, untuk memberikan pelayanan kepada tentara Jepang waktu mereka berkuasa di daerah Pasifik dan lain sebagainya. Tidak bisa diterima, biarpun itu imperium dari Jepang, itu kekuasaan yang luar biasa, dia bisa menyerang Teluk Mutiara atau Pearl Harbor pada waktu itu, tapi itu kan berarti bahwa dia punya kesewenangan untuk melakukan hal itu, karena tiap-tiap manusia ini punya kehormatannya yang tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa izinnya. Ini yang penting. Jadi seperti yang Nurjan katakan, itu dampaknya bukan hanya terhadap dampak jasmani, fisik, tetapi juga terutama itu psikologi. Ini kan nanti bagaimana kehidupannya, terus terang banyak yang bunuh diri, banyak yang tidak bisa hidup dengan ingatan telah diperlakukan dengan demikian hinanya, karena itu suatu kehormatan yang dilanggar, yang dilangkahi. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita mengharapkan bahwa kasus-kasus seperti ini jangan sampai ada konsiderasi atau pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal yang kemudian akan meringankan pelakunya. Jadi dahulu di dalam hukum di Australia, di Inggris, itu kalau hukum misalnya kasus pemerkosaan itu berat sekali, karena banyak juga korban pemerkosaan perempuan tidak mau ke polisi, karena nanti mereka harus di pengadilan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat berat untuk dijawab dan sangat menyakiti hati yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa. Jadi seakan-akan mereka mesti bisa membuktikan bahwa mereka diperkosa bukan karena kesalahan mereka. Itu tidak bisa. Perkosaan tidak. Nah, akhirnya pengadilan membuat sedemikian rupa sehingga seorang perempuan itu tidak perlu sampai demikian rupa disusahi, dibebani untuk memberikan keterangan hingga meyakinkan apakah itu dewan juri ataukah itu majelis hakim bahwa pemerkosaan itu bukanlah karena salah mereka. Ini hukum itu juga dahulu memang tidak begitu berpihak kepada perempuan di barat ya. Hukum di barat tidak begitu berpihak kepada perempuan. Tapi pada akhirnya disadari ini tidak benar. Dia sudah menjadi korban, kemudian dia diminta untuk mengingat kembali apa yang terjadi. Padahal itu adalah suatu kejadian yang dia sama sekali tidak ingin mengingatnya, karena itu sangat mengganggu pada dirinya, mengganggu psikologinya, mengganggu jiwanya, mengganggu ingatannya, mengganggu kebahagiaannya. Jadi tidak perlu diingatkan kembali. Dan kemudian sampai detail ditanya, sampai serinci-rincinya ditanya. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak benar hukum yang dibuat. Cuma itulah banyak yang melihat dan kemudian diusulkan, dan dalam hal ini DPR-nya, parlemennya itu bisa melihat dan mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum sehingga sekarang ini meringankan. Oleh sebab itu di Australia sekarang ini misalnya itu ada kasus-kasus pemaksaan, bahkan di dalam suatu pernikahan pun seorang suami tidak diperkenankan dalam tanda kutip memperkosa istrinya. Harus mau sama mau. Artinya mereka mengatakan no is no. Kalau seorang perempuan mengatakan enggak mau, itu adalah artinya tidak mau. Jangan dipikir ini dia memang genit, ini hanya pura-pura enggak. Kalau dia mengatakan tidak, itu adalah tidak. Bukan itu berarti iya. Ya sudah. Tetapi ini masalah yang berat sekali, Nurdian. Ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Dan terus-menerus diungkapkan. Bahkan negeri atau negara yang begitu ketat gereja Katoliknya seperti di Irlandia terbongkar akhirnya. Dan orang semua kemudian kita tahu selama ini memang kita hanya bisi-bisi di belakangan. Setelah terbongkar semua itu, permintaan maaf dari gereja dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Karena apa? Karena orang seperti Reinhard Sinaga ini, itu dalam pembelaan dirinya, dia punya surat dari gereja dia di Inggris sana. Entah bagaimana dia masuk ke gerejanya dan mereka mengatakan, dia ini orang baik, orang yang taat dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh ibunya. Ibunya mengatakan itu. Tapi kemudian setelah begitu banyak yang mengaku telah dikerjain oleh Reinhard Sinaga,
gereja kemudian mencabut kembali surat yang pernah dikeluarkan untuk memberikan semacam kesaksian bahwa ini adalah orang yang baik, yang suka, yang beragama, yang datang ke dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang sangat bertentangan ya, macam minyak dengan air. Seharusnya mereka aman di tempat seperti itu di mana Tuhan dipuja, di mana Tuhan disembah dan lain sebagainya, dan kita mengetahui Tuhan itu menginginkan keadilan pada sebuah makhluk dan lain sebagainya, tetapi justru di situ bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghindari atau bisa membentengi keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan mencegah dengan terjadinya agar tidak terjadinya kekerasan seksual? Apakah ini kemudian berarti membongkar cara berpikir mengenai relasi kuasa dan seksualitas, dan apakah mediumnya cukup hanya dengan pendidikan? Ya, seharusnya dasarnya mesti pendidikan. Jadi kepada anak-anak diberikan bekal bahwa mereka itu punya hak atas diri mereka. Jadi ini mesti dihormati dalam berbagai macam hal ya. Ketika dia membuat pilihan-pilihan, orang tuanya terpaksa membuat pengorbanan untuk menerima apa yang dikehendaki oleh anaknya, memberikan bahwa kamu tidak bisa kecuali dengan seizin kamu. Tapi kita masih melihat, dan ini dampaknya sampai akhir zaman juga tidak akan mungkin bisa terhapus. Kita ketahui bagaimana bahkan orang tua, kadang-kadang anak tiri, bahkan anak kandung pun dikerjai dan lain sebagainya. Inilah ketika dia tidak mampu untuk menahan nafsunya, ketika tidak bisa mengendalikan diri. Makanya kita diajari, selalu dikatakan, misalnya sebagai seorang muslim, kenapa kamu puasa? Pada waktu kamu puasa, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh dengan istri. Tapi sebenarnya kamu dapat melakukannya di dalam kamar di rumah kamu sendiri, tapi tetap mengaku kepada para tetangga bahwa kamu puasa. Tapi kamu tidak lakukan hal itu. Biar bagaimanapun keinginan begitu besar untuk melakukannya. Apakah karena lapar, ataukah karena haus, atau karena birahi dan lain sebagainya. Tapi tidak kamu lakukan. Karena apa? Ya karena saya malu kepada Tuhan. Saya tidak mau melakukannya karena saya malu kepada Tuhan. Inilah bagaimana menciptakan suatu masyarakat di mana tertanam di dalam masyarakat itu berurat perangkar perasaan malu terhadap Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah itu tetap berada bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia melihat segala yang kamu lakukan. Itulah paling tidak itu dari segi agama. Bukan saya mengatakan kemudian ini menghapuskan pemerkosaan dan lain sebagainya terhadap anak-anak di kalangan umat Islam. Tidak. Saya baru membaca sebuah buku oleh seorang penulis, kebetulan penulis asing. Dia mengatakan cerita mengenai Abu Nawas. Ya, Abu Nawas itu juga katanya punya kecenderungan kalau sudah melihat seorang anak muda yang imut-imut itu, katanya dia kadang-kadang matanya melirik ke sana dan kemari. Jadi Abu Nawas yang kita kenal sebagai seorang pinter di Indonesia waktu kita kecil belajar Abu Nawas. Kita tahu seorang menteri kita pernah dilarikan dari Selandia Baru. Menteri kita pernah dilarikan, menteri pariwisata kita berkunjung ke Selandia Baru, sampai di hotel, kemudian ada pelayan hotel masuk, laki-laki, dia nggak bisa tahan diri, dia tengkap, dia mau kerjain. Padahal, jadi bagaimana ini supaya dia ini menteri ini jangan jadi ribut antara Selandia Baru dengan Indonesia, zaman itu zaman Soeharto. Untung ada orang yang punya pesawat, karena tidak ada lagi pesawat komersial dari Selandia Baru yang akan terbang ke Australia. Ini kalau dibiarkan lama, ini pegawai hotel ini akan mengadukan polisi ke polisi. Padahal di depan hotel itu ada kantor polisi. Kan kalau polisi menerima pengaduan, dia harus bertindak, tidak bisa ditunda-tunda. Untuk ada yang punya pesawat di Selandia Baru, dia ingin menyelamatkan hubungan antara Selandia Baru dan Indonesia, dia pinjamkan pesawatnya, menteri tersebut kemudian diterbangkan ke Australia. Dari Australia dipulangkan ke Indonesia, dan akhirnya kabarnya beberapa jenderal, dia bukan seorang militer ya, menteri yang dimaksud, beberapa jenderal mengatakan, loh kamu kayak apa, di sini begitu banyak yang ibut-ibut, yang budak-budak, kok kamu mesti kita mau ngerjain seorang pelayan hotel yang ada. Itu dia seorang menteri. Menteri yang punya jabatan, punya pengaruh, punya kekuasaan dan lain sebagainya tidak bisa menahan diri. Itulah karena mungkin jadi yang penting itu dikatakan kita malu kepada Tuhan. Itu yang penting sekali, karena kalau saya dikatakan tentang hanya penjara itu selalu diumpamakan itu bukan tempat untuk menghukum. Penjara itu adalah tempat untuk mereformasi, untuk merehabilitasi. Kamu telah berbuat jahat, kamu akan diperbaiki dari kejahatan kamu. Ini bukan sebagai imbalan, sebagai balasan, sebagai ganjaran terhadap kamu, tapi hanya sebagai tempat untuk memperbaiki akhlak kamu.
Nah, itu tetapnya. Jadi dalam soal ini pendidikan akhlak itulah yang luar biasa pentingnya, sangat sangat penting. Itu makanya pertimbangan misalnya selalu ya maaf ya kalau saya sebagai seorang muslim itu dikatakan, lah kenapa seorang muslim, seorang lelaki muslim diperbolehkan punya 4 istri? Mungkin tidak semudah itu. Ya. Tidak semudah. Di zaman itu karena banyaknya janda dan lain sebagainya sehingga banyak perempuan yang terlantar, maka diberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi pelindungnya. Tapi ketika dia menjadi istri, diberikan hak yang sama dengan istri yang lain. Jadi harus ada keadilan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu disalahgunakan, ya itu juga percuma juga. Tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya adalah untuk hal-hal yang lebih penting daripada hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, tidak bisa. Jadi bagaimana malu kepada Tuhan. Jadi contohnya puasa tadi, bisa makan, bisa minum di dalam kamar, bisa bersetubuh dengan istri dalam kamar di siang hari, tidak dilakukan. Karena apa? Kan kita bisa keluar, lap mulut, nggak kelihatan. Oh, saya masih puasa. Padahal kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita malu. Kenapa? Karena Allah SWT akan melihat perbuatan tidak salah itu. Ya, ini barangkali ini terlalu idealistis. Ya. Tapi kita melihat keadaan di mana-mana ini terjadi di mana-mana. Ya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di pesantren, tetapi juga di mana-mana ini semuanya terjadi. Ya, di sisi lain juga penegakan hukum atas kejahatan seksual ini kadang menempatkan korban justru sebagai orang yang bersalah, Bang Nuim. Itu dia. Makanya dikatakan, makanya di Australia seperti di Inggris, undang-undang itu diubah. Di mana korban tidak a priori dikatakan kamu yang bersalah. Mungkin kamu melakukan keji, kamu menggoda dan ini. Bukan itu. Sekarang tidak bisa begitu lagi. Sekarang sudah diubah undang-undang itu. Sehingga tidak memberati korban. Dulu banyak korban yang tidak mau ke pengadilan. Karena, nanti tahulah kalau sekiranya Nurdian lihat di sini bagaimana kuasa hukum itu. Kalau dia sudah memeriksa terdakwa yang dia bela, ngerinya kita nggak kira-kira. Itu pengetahuannya macam selangit dan lain sebagainya. Segala macam, sedikit saja sih bisa dia kembangkan, bisa mempengaruhi dewan juri yang terdiri dari orang-orang awam yang akan menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa di pengadilan atau majelis hakim dan lain sebagainya. Oleh sebab itu diubah undang-undang karena banyak diketahui kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk kekerasan seksual dan lain sebagainya. Itu terjadi setiap minggu satu orang perempuan di Australia ini meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak bisa dibiarkan. Tapi dengan cara apapun pemerintah berusaha, namun tetap saja dalam keadaan silap. Itu terjadilah hal-hal yang kemudian melanggar hukum yang dampaknya bisa sampai seumur hidup. Ya, baik. Terima kasih Bang Nuim Hayat sudah berbincang dengan kami mengenai kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Dan kalau boleh dibilang tahun ini memang sebagai masa kelam bagi perempuan dan anak-anak gitu, karena kasus kejahatan seksual begitu marak, korban dari para predator seks juga semakin banyak. Kedengarannya memang menyeramkan, tapi itulah faktanya dan itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mulai budaya melapor ketika mengalami atau menemukan kasus kekerasan seksual, dan masyarakat harus berani berbicara. Dulu mungkin orang tidak berani bicara kekerasan seksual seperti pemerkosaan karena dianggap aib bagi keluarga. Tapi sekarang jangan ada lagi istilah tutup mulut. Bukan begitu Bang Nuim? Betul, sangat betul. Baik. Dan bukan itu saja, setelah dilaporkan juga pihak berwajib terkait harus berani juga bertindak. Baik. Terima kasih Bang Nuim Hayat sudah bergabung bersama kami langsung dari Melbourne, Australia. Wassalamualaikum Bang Nuim, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.